Ada yang orang Aceh? Nggak ada. Mana tahu ada yang orang Aceh bicarakan tentang Aceh, dia lebih tahu kan gitu. Kalau nggak ada aman lah kelompok 3 nih. Tapi kalau ada bahaya. Iya kan? Bicarakan Aceh tapi ada orang Aceh yang lebih tahu. Ya, dijawab. Yang mudah dijawab dulu. Ini makalahnya menarik. Kalau menurut saya menarik. Desanya jelas, kasusnya jelas, tinggal penguasaan kelompok 3. Menguasai enggak tempat ini kan gitu. Maka saya bilang kalau ada orang Aceh bahaya. Ya kan? Tapi kalau enggak bisa selamat. Ada berapa agama nih? 3 atau 4 ya? Muslim, Protestan, Metodis, Huria, 4 Vihara, Buddha, 5 Vihara Dewi Samudra, Vihara Buddha Sakyamuni, Vihara Maitri, Vihara 3 Kristen 3. Vihara ini Cina berarti ya? Iya. Oh, bisa lengkap ya? Hah? Enggak, bisa orang Cina boleh tidak, tapi kebanyakan kan Cina. Berarti di sana ada Cina kan? Ini 3 loh ini piaranya. Saya nggak nyangka nih di Aceh ini ada piara sampai 3 gini di satu desa. Piara Mulia, Piara Dewi Samudra, Piara Buddha. Ada karena wilayah itu tuh dulunya wilayah perdagangan. Iya, itu sejarah. Maka saya katakan toleransi itu juga ada sejarahnya. Itu pasti ada sejarahnya. Kenapa orang berbeda tinggal di satu tempat dan mereka itu terawat gitu, terjaga. Biasanya ada sejarahnya. Tidak tiba-tiba aja mereka nyatu, toleransinya kuat. Tetap ada sejarahnya dari zaman dulu itu seperti apa. Biasanya mereka itu saling membantu atau utang budi gitu ya. Jadi mereka menjaga itu silaturahminya. Duduk 39. Menarik ini. Kalau ada data lanjutan ini. Ayo dijawab. Ini makalah kalian udah bagus nih, tinggal kalian lagi menguasai apa enggak. Ini pernah dapat penghargaan berarti desa ini? Dapat penghargaan pernah? Sebagai desa. Oh, dia dinobatkan. Maksudnya dapat penghargaan nasional pernah sebagai desa paling toleransi di Aceh atau gimana? Nggak ada. Tapi dia dijadikan kampung tahun itu oleh wali kotanya atau wali kotanya, berarti percontohan sadar kerukunan gitu ya namanya ya. Oke.
Sadar kerukunan. Ayo jawab, ayo jawab. Telepon kawan yang di Aceh. Kalau nggak bisa jawab, telepon kawan yang di Aceh. Tanya sama dia. Ada yang nambahkan atau mengurangi terlalu banyak? Cukup ya? Jelas ya? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 Julia, yaitu jika terjadi permasalahan di masyarakat desa, cara apa yang dilakukan oleh pemimpin desa untuk memecahkan permasalahan tersebut? Cara memecahkan masalahnya yaitu pertama mendefinisikan masalah, kedua mengembangkan alternatif solusi, ketiga evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada, yang keempat pengambilan keputusan melalui konsensus, yang kelima melakukan tindakan, dan apakah bisa diterima? Bisa diterima? Paham? Paham enggak maksudnya? Oke, saya ulangi lagi ya. Cara apa yang dilakukan oleh pemimpin desa untuk memecahkan permasalahan tersebut? Itu ada 5. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengembangkan alternatif solusi, yang ketiga evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada, yang keempat pengambilan keputusan melalui konsensus, yang terakhir melakukan tindakan. Apakah dia bisa menerima? Saya akan menambahkan juga jawaban dari Dery. Selain itu juga pemimpin-pemimpin agama itu ketika ada konflik, para pemimpin agama itu dikumpulkan di suatu tempat dan membahas hal-hal apa aja yang menjadi permasalahan di antar agama itu. Seperti ini ada gambar contohnya. Kalau mau lihat boleh di sini. Atau saya screenshot aja kirim ke grup ya. Itu di Aceh, Iya, ini Pak. desa itu. Desa itu. Gambarnya. Kalau jawaban yang pertama tadi kayak baca buku ya, konsep kayak konsep teoritis ya, Kak. Terlalu apa ya? Jadi kita yang real di sana aja. Jadi boleh manggil tokoh agama, tokoh adat, bisa pemuka-pemuka masyarakat yang beda agama bisa, tokoh pemuda juga bisa. Udah dikirim ke grup itu contoh dari pemimpin desa di sana yang mengumpulkan tokoh-tokoh agama dalam suatu tempat untuk membahas kerukunan agama. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima? Bisa, Pak. Ya.
Tadi masih pusing kayaknya kan pas dijawab alternatif solusi, ya kan? Ya. Kita realkan aja di desa itu seperti apa. Jadi langsung dapat contohnya. Oh, di desa itu menyelesaikan seperti ini. Berkumpul. Berarti kalian nanti bisa ya bikin skripsi tentang ini ya? Cocok enggak dengan prodinya? Enggak ya? Berarti PMI yang cocok? Iya, kalau PMI bisa Pak. Karena ini menarik sebenarnya. Kalian khusus konseling. Tapi bisa aja kalau diambil sisi apanya kan? Nah, bisa aja sebenarnya. Kalau penasihat pernikahan itu kalian, iya, iya, kalian tuh ya. Penyuluh, termasuk beda ya, masuk kan? Jadi penyuluh bisa ini, judul-judul seperti ini. Ya untuk mengapakan toleransi kan, untuk yang penting sesuai. Judul tuh bisa beraneka ragam, tapi yang penting fokusnya itu sesuai dengan bidang. Oke, lanjut. Hampir-hampir sama aja pertanyaan nih semua. Jadi udah. Egosentris sudah. Apa lagi? Aisyah menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ya. Ya. Salah satu caranya, yakni di daerah itu Nah. BNPB itu sudah memprioritaskan kegiatan pencegahan paham radikalisme di daerah tersebut. Jadi mereka tuh kayak mensosialisasikan cara-cara pencegahan dari untuk mencegah paham radikalisme di daerah. Berarti pernah ada masalah itu muncul? Atau mereka sosialisasi aja? Pernah terjadi? Tidak? Di daerah itu? Enggak dapat datanya ya? Tapi pernah melakukan sosialisasi, menyadarkan masyarakat. Ya untuk toleransi kan tentu harus sikap-sikap seperti ini dihindari kan? Itu kira-kira gimana? Sosialisasi katanya. Mengantisipasi lah. Tapi apakah di situ pernah muncul? Mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi pernah muncul atau yang mengikut aliran tersebut. Tapi bagaimana mereka berhasil memberi pemahaman, kesadaran, ya. Kan tadi di TV saya lihat kok ada pula yang katanya Imam Mahdi turun di kampungnya. Ya, itu kan selalu ada ya. Hilang satu, muncul lagi ya. Itu kalau tidak sering-sering diberikan pemahaman, diapakan, nah itulah. Ada aja. Oke. Apa lagi? Yang tauhid itu nggak susah itu kalau menurut saya. Kalau ada contohnya itu paling mudah.
atau itu kelemahan? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari I. Bagaimana sikap toleransi atau beragama dan berkonsisten terhadap tauhid dan syariat agama? Nah, Yaitu menghormati perbedaan di masyarakat dan tidak mencampuri atau mengikuti agama lain. Karena dengan menghormati antar agama, dengan menghormati sesama tersebut, maka tidak ada perselisihan antar agama serta tetap konsisten mengikuti agama yang lain. Saya mau menambahkan, contohnya itu seperti kan kayak udah banyak ditemukan di sekolah-sekolah umumnya negeri, itu ada satu kelasnya itu ada yang beragama agama, tapi mereka tetap berteman dan masing-masing itu tetap menjalankan dan meyakini syariat agamanya masing-masing. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meli. Dari Meli kelompok 7 yang pertanyaannya kelemahan. Apa kelemahannya? bagaimana cara masyarakat setempat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Cara masyarakat memperbaikinya yaitu pada diri masyarakat tersebut kan mereka juga udah memiliki sikap terbuka kan, jadi udah tahu batasan-batasan tentang agama dia dengan tentang agama yang lain. Mereka juga berpegang teguh pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum walidain, yang artinya walidain untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Terus juga pemerintah Banda Aceh juga udah Bentuk kelemahannya itu apa? bentuk kelemahannya yang kayak dijelasin tadi Pak. Apa itu? Yang kelemahannya itu apa? Kira-kira masih ada kelemahan. Oh, itu. Itu kelemahannya. Masih ada egosentris. Fanatisme masih ada, segelintir lah ya. Iya. Nah, bagaimana perbaikinya? Mungkin ya hampir sama lah dengan yang tadi ya. Siapa kelompok 7 tadi? Siapa? Meli. Apakah jawabannya di Mana Meli? Bisa diterima jawabannya? Ah, silakan. Ya, yang kan yang ditanya itu kayak kelemahannya itu seperti aturan tentang pendirian rumah ibadah. Nah, Oh, gimana gitu. cara kita iya, terus yang seperti egosentris dan fanatisme agama itu seperti apa diperbaiki, terus penghakiman tentang fashion Islami versus tidak Islami itu tuh bagaimana cara masyarakat setempat untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Penghakiman apa yang terakhir itu apa? Penghakiman? tentang fashion Islami? Tentang fashion Islami versus tidak Islami. Berarti yang pertama tempat ibadah. Ya. Yang kedua etnosentris, Dan fanatisme agama. sentris, fanatisme. Yang ketiga Penghakiman tentang fashion Islami Oh. dan tidak Islami. ah, Yang memperbaiki kelemahan yang pertama kan aturan tentang pendirian rumah ibadah kan. Bagi masyarakat yang ingin membangun rumah ibadah harus meminta izin dulu kepada pemerintah, dan jika diizinkan maka boleh dibangunkan rumah ibadah tersebut. Tetapi jika dia membangun rumah ibadah secara ilegal maka pemerintah di sana akan melarangnya. Terus yang kedua yang egosentrisme dan fanatisme agama itu caranya yaitu dengan kita harus bersikap terbuka dan kita harus tahu batasan agama kita dengan agama yang lain. Terus yang dengan penghakiman tentang fashion dan Islami dan tidak Islami, bagi masyarakat yang non Muslim di sana tidak diwajibkan untuk memakai jilbab atau memakai
Kalau misalnya tuh kayak dia ada ruko nih, di ruko tuh dibikinnya rumah ibadah di sana kan nggak bagus gitu. Jadi lebih baik dia minta izin ke pemerintah biar pemerintah membangun rumah ibadah yang sesuai sama dia gitu. Berarti pemerintah memberikan saran gitu kan? Bukan. Saya luruskan aja. Pendirian rumah ibadah itu ada syarat-syaratnya ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak memenuhi itu berarti tidak boleh tempat ibadah itu didirikan di situ. Misalnya jumlah penganutnya, masa orangnya 2 orang mau bikin gereja besar-besar atau masjid besar-besar, kan tidak mungkin orang dibawa dari Bangkinang untuk sholat ke situ kan. Nah, itu ada jelas berapa penganutnya atau umatnya di situ. Jarak tentukan juga, ini sini masjid, ini gereja. Siapa yang mau masuk dua-dua sama-sama kosong? Jadi ada aturannya. Termasuk masyarakat setempat, tempat juga itu ada aturannya lah. Jadi pemerintah menetapkan aturan pendirian tempat ibadah namanya itu. Itu SK 3 menteri itu. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri atau apa, pokoknya 3 menteri. Nah, tinggal kelompok umat beragama ini bersepakat tidak untuk mematuhi itu. Yang sering terjadi adalah seolah-olah mereka tidak sepakat. Yang penting kalau mau bikin gitu. Seharusnya mereka sepakat dengan ketentuan yang telah dibuat itu. Itulah yang nama toleransi seharusnya. Oh, ini tidak memenuhi syarat, kenapa saya paksa mendirikannya? Nah, kalau hanya keinginan ya semua orang ya ingin ya. Tiap rumah ingin buat musola. Nanti lama-lama bikin masjid. Nah, itu jadi yang lain juga begitu. Awalnya tempat-tempat apa biasa-biasa pengajian atau apa. Jadi pemerintah udah punya aturan itu. Nah, kalau umat beragama itu bersepakat, bersetuju dengan aturan pemerintah, tidak akan terjadi konflik. Kenapa orang muslim menolak, kenapa orang non muslim menolak atau ada yang memaksakan? Karena mereka tidak bersepakat tentang itu kan. Seharusnya itu yang jadi landasan para tokoh-tokoh agama itu. Udah kita ikutin aja pendirian, kita tidak melarang gitu ya. Siapa yang mendirikan silakan asal memenuhi syarat itu. Itu makanya saya katakan kok bisa di sini sampai vihara 3. Nah, itu kan berarti penganutnya banyak di situ. Dan tempatnya pasti sudah ada gitu. Tidak mungkin di sini umat muslim di situ didirikan vihara. Tentu di tempat yang banyak penganutnya, misalnya agak di pinggir. Ya, sama dengan yang lain, gereja juga. Gereja macam-macam nih, ada Metodis, ada Protestan. Tentu nggak mungkin lah di tempat orang Metodis, Protestan di situ. Tentu yang Metodis dirikanlah di situ karena penganutnya ada berapa orang begitu. Tuh ada syarat-syaratnya semua. Kemudian izin setempat juga. Misalnya tetangga-tetangga di sana yang muslim itu bersedia memberikan izin gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Yang penting kesepakatan daripada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mematuhi ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Itu aman lah. Tapi kalau enggak, kacau lah itu. Pasti berkelahi. Ya, silakan. Ada lagi? Yang Islam lagi tinggal ya, Islami. Ah, itu gimana? Endosentris sudah tempat ibadah. Yang toleransi. Nah, jadi yang tadi kan pertanyaannya ada tentang pakaian yang Islami ya. Oh iya, yang Nah, itu Islam gimana? Yang ini Kepada non muslim ya, tidak mewajibkan untuk memakai jilbab atau memakai yang tapi sopan. yang penting sopan. Ya, sopan. Kalau toleransi seharusnya yang non muslim juga harus sopan. Itulah sikap toleransi sebenarnya. Dia jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih. Bisa. Saya Ramadhani akan menjawab pertanyaan dari Kodra, yaitu menurut pemakalah bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial atau intoleran antar umat beragama di Banda Aceh, yaitu masyarakat yang melihat sebaiknya tidak memaksakan hak diri sendiri kepada orang lain, dan mereka tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau
Ya mungkin dalam bentuk kegiatan sosial juga. Jadi sering juga orang Cina Buddha itu berikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu. Sering itu, saya lihat sering. Ya. Apalagi kalau itu yang melepas ikan di sungai. Sekarang Sungai Siak, Sungai Sahil itu penuh dengan ikan. Karena orang-orang punya tradisi melepas itu kadang-kadang ribuan. Di masyarakat setempat itu juga terbantu juga ya, walaupun itu acara ritual kali ya. Tapi dengan banyaknya ikan dilepas itu di sungai di apa itu sekarang orang udah hobi mancing tuh di Sungai Siak itu. Karena ikannya banyak dapat ikan mas, ikan apa ya. Dilepas oleh saudara-saudara kita yang Buddha itu kalau nggak salah. Ada ritualnya. Itu kan untuk mengatasi kesenjangan sosial juga. Masyarakat kita yang kurang mampu mungkin yang selama ini mereka sebagai nelayan atau penangkap ikan atau pemancing, mereka bisa bantuan sosial banyak saya lihat. Apakah itu bencana atau membantu orang miskin, ya. Kadang mereka mengistilahkan dengan zakat pula. Saya bingung juga itu. Ini zakat kami nih katanya, saya bingung juga ya. Tapi bantuannya bantuan sosial gitu. Misalnya mie 1 kardus, beras. Bahasa dia zakat juga itu. Ini zakat katanya kan. Oke, itu kira-kira ya. Ada lagi? Habis? Enak dong kalau udah habis. Oke, ini. Tapi kalian enggak orang Aceh, jadi payah saya bertanya. Ini kan awalnya kalian bicara tentang undang-undang syariat Islam nih kan. Ada tadi kalian membahas syariat Islam semakin memperkuat toleransi. Ada bahasa tadi kalau nggak salah saya. Itu maksudnya seperti apa? Saya menariknya di bagian itu. Kenapa disebut pemberlakuan syariat Islam semakin memperkuat toleransi? Nah itu sangat amat menarik bagi saya. Apa kira-kira alasan logisnya mengatakan begitu? Itu yang paling penting tuh, yang ingin saya dengar tuh. Itu luar biasa itu. Walaupun kita tahu ujung-ujungnya kan setiap Islam itu kan rahmatan lil alamin ya kan. Rahmatan lil alamin artinya kemana aja mau diapakan pasti memberikan kebaikan, manfaat untuk semesta ya, untuk semua. Nah, bahasa itu gimana itu? Coba kasih penjelasannya. Apakah itu ada di dalam undang-undang itu tersendiri yang mengharuskan orang Islam toleransi, atau dengan pemberlakuan itu orang Islam menjadi orang yang sangat toleransi? Ya itu saya ingin dengar gimana alasan logisnya kalian mengatakan bahasanya Islam itu semakin memperkuat toleransi dengan kondisi di sana. Apakah sebelum ada itu mereka tidak toleransi? Nah, kayak gitu. Jadi sebelum ada. Iya kan tadi ada bahasa kalian itu kalau nggak salah saya kan itu kan namanya undang-undang kanon ya di sana tuh. Kanon. Syariat Islam itu diberlakukan. Tadi ada bahasa kalian itu syariat Islam itu semakin memperkuat toleransi. Saya penasaran itu maksudnya itu kaitannya apa? Berarti kan dengan adanya itu semakin toleransi orang di situ. Nah, seperti apa implementasinya itu loh maksud saya. Kaitan bahasa itu tuh apa gitu. Oh dulu sebelum ada ini kurang toleransi kami gitu. Sejak ada ini, nah itu karena apa? Apakah undang-undang itu mengatur tentang itu? Kira-kira lah. Ada bahasa kalian tadi tidak salah saya. Tadi bagian mana itu? Itu semakin memperkuat toleransi. Nah, katakan itu di mana itu? Pada bagian yang mana? Apa kesimpul? Halaman 7. Itu menarik. Itu kata-kata itu sedikit tapi punya arti yang sangat besar nilainya itu. Halaman 7 yang di mana itu? Alinea setelah ini kan setelah pemberlakuan syariat Islam, ini penilaian kelompok non muslim bahwa rasa aman bukan toleransi.
Oh iya. Dan dinilai sebagai perubahan positif pada akhirnya memberikan rasa aman dan keharmonisan. Nah, gimana tuh, seperti apa bentuknya? Dengan adanya itu sehingga lebih aman, lebih harmonis. Apa kira-kira kaitannya? Kan kalau peraturan itu ada yang boleh, ada yang tidak. Diatur orang, ada boleh begini, tidak boleh begitu. Apa kaitannya dengan kenapa orang non muslim mengatakan sejak adanya itu mereka malah merasa aman, merasa lebih harmonis. Nah itu. Nggak apa-apa kalau nggak bisa PR aja lah dulu. Catatan aja. Tapi itu menarik menurut saya. Dari apa yang kita bicarakan ini, semuanya udah jelas di desanya, udah nampak, udah tergambar. Tapi kan itu syariat Islam kan undang-undang khusus yang diberlakukan di sana. Kalau undang-undang yang dibikin sama pemerintah sana. Iya, ini kan syariat Islam itu kan undang-undang kanon kan maksudnya, bukan? Pemberlakuan undang-undang kan di Aceh kan itu ya, yang ada di Cambuk kalau berzina itu kan, berjudi. Yang kalian masukkan ini bukan itu. Iyalah. Tidak mungkin tidak, karena kalian katakan di sini dengan diberlakukannya syariat Islam itu undang-undang. Itu yang kalau tentang syariat Islam itu tuh Pak, yang berlakukan misalnya yang hukuman campur itu tuh untuk yang khusus agama Islam aja gitu. Iya, ini bahasa kalian gini. Setelah pemberlakuan syariat Islam, berarti undang-undang syariat Islam itu diberlakukan di Aceh, maka kelompok non-muslim menilai mereka merasa lebih aman dari kriminalitas. Mungkin itu jelas bisa diterangkan. Karena ada cambuk tadi, ada hukuman ini, mungkin itu orang tidak berani lagi melakukan itu misalnya. Tapi di sini disebutkan juga dengan adanya itu tatanan hidup masyarakat itu positif. Jadi aman, harmonis. Nah, itu maksud saya. Harmonis, toleransi itu seperti apa dengan adanya undang-undang itu? Masyarakat muslim itu seperti apa? Atau non-muslim itu kan berarti dua pihak kan? Tadi kan dikatakannya masyarakat non-muslim di sana juga tidak merasa terganggu, bahkan apa gitu. Kan berarti kepatuhan umat Islam terhadap undang-undang itu menyebabkan semakin terjalin hubungan baik antara umat Islam dengan non-Islam. Atau karena adanya undang-undang itu umat non-Islam itu menjadi sangat toleransi kepada umat Islam. Nah, gitu. Apakah itu diatur di dalam undang-undang itu? Bagaimana cara membangun hubungan antara muslim dan non-muslim? Kalau ada ya berarti undang-undang itu memang mewajibkan orang Islam untuk saling gitulah. Apa iya apa tidak saya nggak tahu. Tapi bahasa di sini seperti itu. Tapi kalau tidak terungkap ya nggak apa-apa. Catatan aja lah nggak apa-apa. Saya rasa itu masalah apakah ada di dalam undang-undang itu, apakah kena sanksinya, gitu ya. Misalnya bisa aja diatur tempat ibadah itu ada di dalam undang-undang itu misalnya. Tentu itu akan menimbulkan toleransi kan, orang nggak perlu lagi cari-cari alasan untuk mendirikan itu kan udah ada aturannya. Oke cukup deh, itu aja deh. Itu aja jangan dipikirin sama. Buat catatan aja lah. Gak apa-apa. Itu kan hanya ada kata-kata yang tertulis di situ, itu sangat menarik sebenarnya. Oke. Jadi busana tadi udah jelas ya. Busana sopan ya, kecuali yang Islam. Itu halal haram gimana? Kan banyak itu. Yang non muslim kan bisa aja makan makanan yang haram. Maksudnya di Islam makanan tertentu itu diatur enggak di sana? Hah? Enggak, misalnya kan ada yang menjual. Mungkin mereka menjual untuk mereka sendiri misalnya. Di situ kalau ini kayak makanan yang halal, orang yang non muslim jual misal kayak sayur-sayuran atau apa, itu orang muslim masih bisa membeli di sini. Oh gitu. Enggak, maksudnya kalau orang non muslim itu menjual misalnya daging babi, itu enggak, itu dibolehkan. Enggak, Asal jual itu dibolehkan. Ya maksudnya boleh enggak berjualan itu gitu di desa itu?
Kan dia tapi bukan khusus untuk orang muslim, iya, maksudnya khusus untuk mereka aja. dibolehkan. Maksud saya begitu. Apakah mereka menjual makanan yang haram menurut Islam, tapi boleh asal untuk yang non muslim misalnya. Nah itu kan bentuk-bentuk toleransi juga. Oke, cukup, nggak ada lagi kan? Udah semua? Ada lagi? Cukup? Waalaikumsalam. Oke, saya rasa cukup menarik diskusi hari ini. Semua partisipasi, dan untuk yang akan datang juga mempersiapkan penampilannya. Ya, yang paling penting penguasaannya terhadap makalahnya. Walaupun tidak pernah ke sana, tapi anggaplah kita sudah berada di sana.